Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penggerak. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 Kota Surakarta. Saya Ade Ayustina Kinari dari SMP Negeri 23 Kota Surakarta. Saya Catur Widodo dari SD Negeri Prawet 1 Kota Surakarta. Saya Sukawati Happy dari SD Negeri Kleco 1 Surakarta. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Devi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Ade? Sehat luar biasa, Bu Devi. Alhamdulillah. Baik, Bu Ade. Sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Bu Ade dengan coaching nantinya. Namun, sebelum Bu Ade memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah dalam proses percakapan nanti, Bu Ade sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bisa Bu Ade? Bisa saya mengerti. Oke, dan tentunya Bu Ade sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presensi atau kajian penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Saya juga berharap nanti dalam proses percakapan dalam melakukan coaching, Bu Ade juga menerapkan alutsista, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Itu adalah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bu Ade. Bagaimana? Bisa dimengerti lagi kan Bu Ade? Bisa saya mengerti. Oke, Bu Ade. Selanjutnya, ini sebelum dimulai proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu Ade? Iya Bu, tentu saja boleh. Oke, pertanyaan yang ke-1. Kira-kira kompetensi coaching mana yang akan Bu Ade kembangkan dalam proses percakapan nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Oke, bagus sekali. Dari dua kompetensi ini, bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Bu Ade kembangkan dalam proses coaching nanti? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi saya dan juga kunci saya bisa mendapatkan solusi juga, solusi yang tepat atas permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, pertanyaan terakhir Bu Ade. Terkait indikator ketercapaian, bagaimana tolak ukur indikator ketercapaian yang Bu Ade tuju dalam proses percakapan ini? Yang pertama, saya menerapkan alutsista secara runtut. Yang kedua, saya bisa menggali ide-ide dari kunci sendiri agar beliau dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ditemui. Oke, baik. Semoga dari indikator yang Bu Ade sampaikan terkait prosesnya, mulai dari alutsista, kemudian ide dan solusi dari coaching, bisa tergali dengan sangat maksimal dalam proses percakapan nanti. Itu Bu Ade yang saya tanyakan. Selanjutnya silakan memulai percakapan dengan coaching. Terima kasih Bu. Sama. Assalamualaikum Pak Catur. Waalaikumsalam Bu Ade. Apa kabar Pak Catur? Saya lihat dari ekspresi wajah Pak Catur kurang bersemangat. Ada apa Pak? Iya Bu Ade, wah kebetulan Bu Ade pertanyaannya sepertinya melihat raut wajah saya seperti itu, ada keinginan untuk tahu. Kebetulan nih sekalian saja. Jadi Bu Ade, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau cerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi
disupervisi oleh ibu pengawas. Baik Pak Catur, apa yang mau Pak Catur ceritakan tentang kejadian tadi? Begini Bu, baru saja saya mendapatkan teguran dari Bapak Kepala Sekolah yang menerima laporan dari ibu pengawas yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Ibu pengawas yang melakukan supervisi nampaknya keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika saya ingatkan ibu pengawas, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun saya tidak menggunakan buku teks. Namun ibu pengawas tampaknya tersinggung dengan apa yang saya sampaikan dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Oh begitu Pak. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Pak Catur tidak menggunakan buku teks? Saya itu sudah terbiasa Bu mengajar dengan cara tersebut tanpa menggunakan buku teks, dan materinya pun yang sudah saya ajarkan sudah saya kuasai betul. Oke, apa kelebihan yang dirasakan Pak Catur saat tidak menggunakan buku teks? Saya itu merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi, dan hal tersebut adalah menurut saya sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar. Oke, kalau boleh tahu, pada saat Pak Catur mengajar, Pak Catur menggunakan sumber belajar apa ya? Saya itu juga menggunakan sumber belajar dari internet seperti video pembelajaran di YouTube dan juga artikel ilmiah yang ada di internet. Oke, menurut Pak Catur, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid Pak? Kalau saya pikir-pikir, penggunaan buku teks tidak menghambat eksplorasi murid ya, bahkan malah bisa menjadi memperkaya referensi dari murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Oke, saya setuju dengan Pak Catur. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik. Betul itu Pak. Gini, jadi sekarang apa rencana Pak Catur untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya yang pertama, saya coba akan menghadap kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa ibu pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan ibu pengawas supaya masalah ini bisa segera selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Oke, apa yang akan Pak Catur sampaikan kepada ibu pengawas Pak? Yang saya sampaikan kepada ibu pengawas, saya akan menyatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, diantaranya buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Bagus sekali rencana Pak Catur, mudah-mudahan berhasil. Sekarang yang saya ingin tanyakan, apa komitmen terhadap rencana Pak Catur ini? Terhadap rencana yang saya utarakan barusan, saya punya komitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Saya akan menyerahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Oke, bagus sekali Pak Catur, itu betul-betul luar biasa. Saya mendukung rencana Pak Catur. Mudah-mudahan semua berjalan sesuai dengan harapan Pak Catur. Terima kasih Bu Adi atas waktunya untuk sharing dengan saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Sukses buat Pak Catur. Sukses juga buat Bu Adi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Edi. Senang bertemu dengan Bu Adi lagi hari ini. Sama-sama Bu. Bagaimana kabarnya Bu Adi? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah Bu Adi. Sudah melakukan supervisi untuk coaching, supervisi akademik ya Bu Adi.
sudah ya. Betul Bu, iya. Kemudian ini saya ingin lagi menyampaikan catatan hasil observasi, apakah itu sudah basis data, kemudian bebas dari penilaian dan asumsi, kemudian fokus pada area yang dikembangkan berdasarkan hasil percakapan. Alhamdulillah sudah saya lakukan semuanya Bu. Sudah terpenuhi ya Bu Ade? Alhamdulillah sudah terpenuhi semuanya dan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian ini saya juga ingin menanyakan sama kalian, apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Mungkin yang ingin saya kembangkan dari coaching saya itu saya ingin menggali informasi yang lebih dari kunci saya dan saya akan mencoba untuk membuat sebuah pertanyaan yang berbobot. Itu Bu. Terima kasih Bu Ade, luar biasa sekali. Besok bisa kita teruskan lagi. Sama-sama Bu Happy. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Happy. Waalaikumsalam Pak Catur. Bagaimana kabarnya Bu Happy? Sehat, luar biasa Pak Catur. Alhamdulillah. Baik Bu Happy. Sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching dari Bu Happy dengan coaching nanti ya. Namun sebelum Bu Happy memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah dalam proses percakapan nanti, Bu Happy sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bu Happy sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Saya juga berharap nanti dalam proses percakapan, dalam melakukan coaching, Bu Happy juga menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Itu adalah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bu Happy. Bagaimana? Bisa dimengerti? Bisa Pak Catur, bisa saya mengerti. Baik Bu Happy. Selanjutnya, ini sebelum dimulai proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu Happy? Boleh sekali Pak Catur. Pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi coaching mana yang akan Bu Happy kembangkan dalam proses percakapan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua, yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa. Dari dua kompetensi ini, bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Bu Happy kembangkan dalam proses coaching nanti? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi saya dan juga coach saya bisa mendapatkan solusi yang tepat atas permasalahan yang sedang dihadapi. Pertanyaan terakhir Bu Happy terkait indikator ketercapaian. Bagaimana tolak ukur indikator ketercapaian yang ingin Bu Happy tuju dalam proses percakapan nanti? Yang pertama, saya menerapkan alur tirta secara urut. Kemudian saya juga bisa menggali ide-ide dari coach sehingga coach sendiri sehingga agar beliau dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ditemui. Baik, semoga dari indikator yang Bu Happy sampaikan terkait prosesnya, mulai dari alur tirta, kemudian ide dan solusi dari kunci bisa tergali dengan sangat maksimal dalam proses percakapan nanti. Itu Bu Happy yang saya tanyakan. Selanjutnya silakan memulai percakapan dengan kunci. Baik Pak Catur, terima kasih. Assalamualaikum Bu Ade, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Happy, kabar baik selalu. Bu Happy gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oh iya Bu Ade, mendapat jadwal supervisi pembelajaran hari ini ya? Benar sekali Bu Happy. Bagaimana proses supervisi hari ini ya Bu ya? Kita lakukan pas supervisi dulu ya Bu. Kita bisa bincang-bincang. Kemudian sebelum pembelajaran di kelas sambil disiapkan dokumen pembelajaran yang sudah Ibu siapkan.
sesuai jadwal yang saya dapat hari ini. Saya mendapatkan jadwal supervisi Bu di kelas 1. Oh, kelas 1 ya. Wah, bagus sekali. Bisa saya minta? Ini Bu dokumen saya. Bagus Bu Ade. Ibu saya lihat sangat siap dengan dokumen yang sudah disiapkan. Kemudian apakah yang lainnya juga sudah siap Bu Ade? Siap dong Bu Evi. Bu Ade, dokumen ini sangat bagus dan lengkap. Saya sangat salut dengan kinerja Bu Ade. Sebelum kita lanjut supervisi, bisa sedikit disampaikan apa yang Ibu harapkan dari kegiatan kita pada hari ini. Begini Bu Evi, tujuan saya hari ini akan memastikan terkait persiapan apa yang telah saya buat agar mampu saya implementasikan dengan baik di kelas dan membuat kelas saya menjadi lebih aktif dan lebih bersemangat Bu. Oh begitu ya Bu, ingin memastikan kesiapan Ibu dalam mengajar serta bagaimana implementasinya dalam mengajar. Ibu sangat kreatif sekali dan hebat. Iya dong Bu, dengan apa yang telah saya siapkan, saya yakin dan percaya diri. Sejauh ini apa yang Ibu telah siapkan dan yang baik menurut Ibu dalam mengajar apa? Sesuai persyaratan dokumen yang telah saya share lewat grup dinas kemarin, saya sudah mempersiapkan administrasi mengajar yang meliputi kalender pendidikan, program tahunan, kemudian program semester, CP, ATP, modul ajar, evaluasi pembelajaran, dan penilaian. Selain itu, saya juga sudah menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi saya dalam mengajar, Bu. Wah, nampaknya sudah sangat bagus sekali apa yang sudah disiapkan oleh Ibu Ade. Dokumen-dokumen administrasi mengajarnya juga sudah disiapkan dengan baik. Tadi Ibu juga menyampaikan model pembelajaran. Apa topik atau kompetensi dasar pembelajaran yang Ibu lakukan hari ini? Topik pembelajaran saya hari ini adalah penjumlahan, Bu. Begitu ya Bu Ade. Ibu hari ini mengajar tentang penjumlahan. Apa tujuan pembelajaran yang Ibu ingin peroleh hari ini dari materi yang akan disampaikan? Dari materi yang akan saya ajarkan hari ini, saya mempunyai tujuan pembelajaran, yaitu murid bisa memahami operasi penjumlahan dengan menggunakan benda konkret, Bu. Jadi secara kontekstual. Wah, bagus sekali itu tujuan pembelajarannya. Sudah jelas sekali terlihat sesuai konsep pembelajaran yang baik dan aktif. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi melalui tujuan pembelajaran, bagaimana proses pembelajaran yang Ibu akan terapkan di kelas agar menjadi aktif sesuai yang Ibu harapkan? Begini Bu, saya mau menggunakan model pembelajaran problem based learning saja, di mana saya akan memulai pendahuluan saya dengan doa, kemudian memberikan speaking, menyampaikan tujuan pembelajaran saya. Selanjutnya saya akan melaksanakan sintaks saya melalui PBL dengan cara diskusi interaktif, presentasi. Saya akan mencoba anak-anak untuk presentasi dan memberikan refleksi serta evaluasi pembelajaran. Wah, nampaknya sudah sangat bagus dan kreatif sekali. Tadi dengan menggunakan model pembelajaran proses problem based learning dan tahap pembelajarannya sangat tepat. Berapa durasi waktu atau berapa JP yang dibutuhkan untuk pembelajaran ini dan media apa yang dibutuhkan? Oh, gitu ya Bu. Untuk pembelajaran saya membutuhkan 2 JP saja. Kemudian saya juga menyiapkan PPT, LCD, kemudian proyektor, laptop saya dan LKPD interaktif untuk siswa. Wah, bagus sekali Bu. Dengan durasi 2 JP, Ibu sudah bisa menyiapkan dengan baik media yang dibutuhkan. Apa yang ingin Ibu dapat simpulkan dari kondisi ini dan bagaimana perasaan Ibu sekarang? Dari diskusi prasupervisi tadi Bu, saya dapat menyimpulkan bahwa hari ini saya dapat mengajar dengan menggunakan model problem based learning atau PBL sesuai tahap pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Dan saya akan menyiapkan media pembelajaran pendukung yang sesuai. Jadi perasaan saya sangat lega, lebih percaya diri. Kemudian semoga mengajar
Ibu sudah menyampaikan dengan baik dan memperoleh dari kegiatan kita ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita menuju ke kelas. Oke Bu, ini sudah pas jam saya mengajar. Terima kasih Bu Happy. Terima kasih Bu Ade. Bu Ade, tadi saya sudah melihat proses pembelajarannya. Saya lihat Ibu sangat bagus sekali. Ibu sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik dan lancar sekali. Terima kasih Bu Happy atas motivasi dan dukungannya. Apa yang sudah baik menurut Bu Ade dari hasil pembelajaran tadi? Oke, saya sudah menerapkan pembelajaran dengan baik menyesuaikan perencanaan yang telah saya buat dari pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup, dan kemudian sampai memberikan evaluasi. Saya mengamatinya sangat bagus dan aktif sekali pembelajarannya. Di mana model pembelajaran sudah diterapkan dengan baik. Apa yang perlu dikembangkan lagi untuk pembelajaran berikutnya? Dari pengalaman saya tadi ya Bu ya, apa yang mungkin saya ingin kembangkan, saya ingin menjadi lebih kreatif lagi dalam memberikan pertanyaan pemantik seperti stimulus agar anak itu aktif kembali. Dari aktivitas tadi sudah menunjukkan hal yang bagus. Apa rencana yang Ibu lakukan lagi agar lebih baik? Tentunya saya akan lebih banyak berlatih lagi dalam mengajar dengan melihat dan mencari referensi dari YouTube atau mungkin dengan pola mengajar yang lebih baik lagi. Wah, bagus sekali ide Ibu tadi dengan menggali referensi dari YouTube. Kapan Ibu akan melakukan hal itu? Dalam waktu dekat ini Bu, setelah selesai ujian saya akan mencoba langsung menerapkannya. Saya sangat senang mendengar apa yang Ibu akan lakukan tadi. Dukungan apa yang Ibu perlukan dari rencana Ibu tadi? Dari dukungan mungkin ketersediaan waktu mengajar yang sesuai, sarana dan prasarana penunjang, kemudian ketersediaan wifi yang memadai, seperti itu Bu contohnya. Wah, mantap sekali. Semoga lancar ya Bu. Saya tunggu kabar berikutnya sehingga berhasil. Bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah supervisi ini? Dan apa yang Ibu dapat simpulkan? Perasaan saya tentu saja senang bisa didampingi, diberikan motivasi, semangat dalam mengajar. Kesimpulan saya akan lebih aktif dalam mengajar dengan memberikan stimulus agar siswa tambah aktif dan menggali dari berbagai referensi yang bagus. Terima kasih banyak Bu Happy atas kesempatan yang bisa kita ketemu lagi. Kemudian Bu Happy sudah melakukan supervisi di kelas saya. Terima kasih kembali Bu Ade. Sampai jumpa kembali. Semoga sukses. Terima kasih Bu Happy. Bu Happy, Ya Pak. Bu Happy baru saja melaksanakan kegiatan coaching. Nah, berdasarkan hal tersebut, apa yang sudah Bu Happy lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan? Saat coaching tadi saya sudah mulai mengembangkan, mendengarkan dengan aktif, kemudian saya juga sudah menerapkan alur titanya Pak, gitu. Selanjutnya, berdasarkan hasil percakapan tadi, apakah Bu Happy sudah menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan? Sudah saya lakukan Pak, sangat maksimal. Alhamdulillah. Yang terakhir Bu Happy, berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan, apakah sudah menanyakan kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan? Sudah saya tanyakan Pak dan sudah akan dilaksanakan juga. Terima kasih. Baik, bagus sekali Bu Happy. Semoga bisa lebih baik lagi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Catur. Waalaikumsalam Bu Ade. Bagaimana kabar Pak Catur hari ini? Sehat, luar biasa Bu Ade. Alhamdulillah Pak Catur. Sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coachingnya Pak Catur dengan uji nanti. Namun sebelum Pak Catur memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Rubrik penilaian yang akan menjadi acuan
kemudian memaksimalkan potensi. Dan tentunya Pak Catur juga sudah memiliki kompetensi ini sebagai seorang coaching yang meliputi present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan menggunakan teknik rasa. Saya juga berharap nanti dalam proses percakapan Pak Catur melakukan itu menerapkan alur tirta, meliputi tujuan, identifikasi, kemudian rencana, dan tanggung jawab. Itu adalah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Pak Catur. Bagaimana? Bisa dimengerti? Bisa Bu, bisa saya mengerti. Baik Pak Catur, selanjutnya ini sebelum proses dimulai, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Pak Catur ya? Iya Bu, boleh, tentu boleh. Oke, pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching mana yang akan Pak Catur kembangkan dalam proses percakapan hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Oke, dari dua kompetensi ini, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Pak Catur kembangkan dalam proses coaching nantinya? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi saya dan juga coach saya bisa mendapatkan solusi yang tepat atas permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, pertanyaan terakhir Pak Catur terkait indikator ketercapaian. Bagaimana tolak ukur indikator ketercapaian yang ingin Pak Catur tuju dalam proses percakapan nantinya? Yang pertama, saya akan menerapkan alur cerita secara runtuh. Yang kedua, saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ditemuinya. Baik, semoga dari indikator yang Pak Catur sampaikan terkait prosesnya mulai dari alur cerita, kemudian ide dan solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal dalam proses percakapan nanti. Itu Pak Catur yang ingin saya tanyakan. Selanjutnya silakan memulai percakapan dengan coach hari ini. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Happy. Waalaikumsalam Pak Catur. Bagaimana kabar Bu Happy hari ini? Alhamdulillah baik Pak Catur. Tadi Bu Happy mencari saya. Iya Pak Catur, saya butuh teman untuk bercerita. Baik, kita ngobrol nggak terlalu lama ya, mungkin sekitar 10 sampai 15 menit. Ngomong-ngomong, Bu Happy, apa yang mau Bu Happy bicarakan siang hari ini? Jadi begini Pak Catur, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Pak Catur tentang pembelajaran di kelas. Saya di kelas ada beberapa kendala dalam proses pembelajaran saya, khususnya pada pembelajaran matematika materi pembagian. Saya kok merasa murid-murid saya itu kesulitan sekali ya Pak Catur dalam memahami materi pembagian, padahal materi pembagian di kelas 3 ini menjadi dasar matematika di kelas berikutnya. Saya sudah memberikan contoh secara konkret dengan praktek secara berkelompok. Oh, jadi Bu Happy saat ini mengalami kesulitan dalam mengajarkan materi pembagian kepada murid kelas 3, begitu ya? Iya Pak Catur, rasanya kok saya kesulitan sekali mengajarkan pembagian ini. Oh, Bu Happy, karena waktu kita ngobrol di pendek, saya ingin mendapatkan apa dari diskusi atau percakapan ini. Sebelumnya saya ingin tahu apa tujuan Bu Happy mengajarkan pembelajaran pembagian ini. Mestinya Bu Happy mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Tujuan saya mengajarkan materi pembagian ini agar anak kelas 3 mampu membagi bilang 1 sampai dengan 1000 dengan benar. Setelah saya menjelaskan tujuannya, harapan saya dengan diskusi bersama Pak Catur, saya bisa mendapatkan solusi atau hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan murid saya yang tidak paham dengan pembagian ini. Oke, berarti apa yang bisa dilakukan Bu Happy ya supaya murid-murid Bu Happy itu bisa memahami materi pembagian ini? Gini Pak Catur, supaya murid-murid saya dengan mudah paham tentang pembagian, saya sudah menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan. Media pembelajarannya pun saya berikan secara konkret dalam bentuk digitalisasi dan praktek langsung dengan menggunakan kerikil. Saya mengajar kemarin secara
praktek secara langsung dengan berkelompok. Ketika saya selesai memberikan penjelasan tentang pembagian, saya menanyakan kepada anak-anak apakah sudah paham atau belum tentang pembagian, dan mereka menjawab sudah paham. Tetapi ketika saya beri soal dan saya koreksi, nilainya jelek-jelek. Padahal saya juga memberikan banyak contoh tentang cara mengerjakan pembagian, tapi anak-anak belum paham. Oh, begitu ya. Baik, Baby, menurut saya anak-anak yang memahami pembagian itu yang seperti apa sih? Menurut saya, anak-anak yang memahami pembagian itu yang tahu bagaimana proses mengerjakan pembagian dari mengubahnya menjadi pengurangan berulang, lalu mengurangkannya setiap angkanya, dan mendapatkan hasil pembagian yang benar. Jadi mereka paham tahap-tahapan mengerjakan soal pembagian. Oke, jadi anak-anak paham tahap-tahapan mengerjakan pembagian dari mengubahnya menjadi pengurangan berulang, mengurangkannya dengan benar, hasil akhirnya benar, begitu ya idealnya ya? Iya, begitu idealnya. Baik, kalau anak-anak di level itu kita bilang poin levelnya 10. Begitu terus anak-anak yang belum paham sama sekali di level 1. Menurut Ibu, anak-anak di kelas berada di level berapa? Kalau saya amati beragam sekali. Murid-murid saya di kelas 3 ini memahami pembagiannya. Ada yang menurut saya di level yang sama sekali belum paham bagaimana cara mengerjakan pembagian. Lalu ada yang di level 5 menurut saya bisa mengubah pembagian menjadi pengurangan berulang, tetapi hasil pengurangannya salah. Kalau di rata-rata menurut saya di poin 5 dari idealnya. Oke, menurut Bu Evi, murid-murid berada di level 5 untuk memahami tentang materi pembagian ini. Apakah ada kemungkinan murid-murid berada di level 10? Bisa juga Pak Catur, dengan hasil akhir pembagian dari pengurangan berulang ini tadi yang benar, berarti murid-murid paham, mereka bisa berada di level 10. Menurut Bu Evi, apa yang bisa Bu Evi lakukan untuk membantu murid-murid yang berada di level itu dalam memahami materi pembagian? Sebenarnya itu yang baru akan saya pikirkan sih Pak Catur. Apa yang bisa saya lakukan supaya murid-murid itu paham materi pembagian ini? Saya ada beberapa ide Pak Catur. Wah, ide apa itu? Jadi begini Pak Catur, saat saya mengajar kemarin sebenarnya saya sudah menggunakan metode diskusi kelompok, praktek pengulangan secara langsung menggunakan gelas dan kerikil, kemudian menulis contoh mengerjakan pembagian. Lalu murid-murid saya beri soal untuk dikerjakan. Tetapi untuk kelompok saya bagi menjadi 3 kelompok dengan jumlah masing-masing kelompok 998. Setelah saya renungkan, ternyata murid-murid saya di kelas 3 itu bisa memahami sesuatu dengan mudah jika menggunakan media konkret atau nyata, tetapi jumlah masing-masing kelompok tidak lebih dari 5. Maaf Pak. Apa? Nah, saya ini merancang pembelajaran yang interaktif menggunakan media pembelajaran yang konkret, interaktif, dan menyenangkan. Tetapi dengan jumlah setiap kelompoknya tidak lebih dari 5 orang. Dalam menjelaskannya mungkin bisa saya tayangkan video pembelajaran kartun yang menjelaskan tentang pembagian agar mereka tidak bosan. Lalu saya akan menggunakan benda konkret untuk pengurangan berulangnya, bisa menggunakan stick es krim, kelereng, batu, atau biji kaca yang bisa langsung dihitung oleh murid. Nah setelah itu murid-murid mainkan games. Wah, bagus itu Bu. Game apa yang akan dimainkan? Game habis tentacle room. Jadi saya akan membuat soal-soal pembagian yang saya gunting-gunting dan saya tempelkan di gambar kulit hitam menjadi tentakelnya. Nanti murid-murid akan mengambil satu kertas soal dari tentakel itu dan mengerjakan pembagian menggunakan benda konkret seperti stick es krim, kelereng, batu, atau biji kaca. Jika sudah selesai mengerjakan maka dibawa ke guru, dan jika jawabannya benar murid bisa ambil soal lagi di tentakel gurita itu. Rencana saya seperti itu Pak Catur. Apa ukuran keberhasilan rencana dari aksi web ini? Ukuran keberhasilan dari rencana saya ini murid-murid dapat mengerjakan soal pembagian dengan hasil yang benar. Baik Bu Evi, menurut Bu Evi, apakah ada gejala dari rencana aksi yang akan Ibu terapkan ini dalam pembelajaran? Mungkin kendalanya saya perlu
perlu waktu untuk mempersiapkan media-media yang saya butuhkan untuk pembelajaran ini dan membutuhkan tempat yang luas supaya murid lebih leluasa dalam bermain game habiskan tentakelku ini. Menurut Bu Happy, perlu waktu berapa lama untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan dan solusi apa untuk kendala tersebut? Karena pelajaran matematika itu masih 3 hari lagi, jadi saya bisa siapkan media-medianya mulai dari sekarang sih Pak Catur. Saya bisa menyusun dulu langkah-langkah pembelajarannya, menyiapkan media pembelajarannya. Saya rasa cukup waktu untuk mempersiapkannya. Dan untuk tempat yang luas, misalnya saya akan memakai kelas yang saya setting dan untuk meja dan kursi dipinggirkan dulu dan ruang lapang di tengah untuk murid-murid bisa mengerjakan game tentakelku dengan menghitung benda nyata yang disediakan. Baiklah Bu Happy, sepertinya Bu Happy sudah bisa menemukan permasalahan dan solusinya. Semoga praktek pembelajaran besok berjalan dengan lancar, Bu Happy. Baik Pak Catur, terima kasih atas saran dan dukungannya. Sama-sama Bu Happy. Selamat siang Pak Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Catur setelah melakukan observasi pada pagi hari ini ya Pak tadi ya? Ya, alhamdulillah lega Bu Ade. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita akan melakukan kegiatan pasca supervisi panjenengan. Baik. Di sini saya akan menanyakan 3 hal saja, tidak usah banyak-banyak Pak. Ya, jadi saya ingin mengevaluasi saja, Oke. menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Pak Catur. Tadi saya mendengarkan dengan aktif, kemudian juga saya sudah menerapkan alur kita dengan lengkap. Oke, apakah Pak Catur menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang dikembangkan berdasarkan hasil pra-percakapan tadi Pak? Semuanya sudah saya lakukan tadi Bu Ade. Oke, kemudian kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Pak Catur? Kalau yang kompetensi yang ingin saya lakukan pastinya ingin terus melakukan kemampuan saya terutama dalam hal melakukan pendampingan kepada teman-teman. Oke, ya terima kasih Pak Catur atas waktunya. Kita sudah berbincang melakukan kegiatan pasca supervisi. Sukses selalu untuk Pak Catur. Terima kasih. Terima kasih juga Bu.